Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil wabarakatuh. alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأتم الحج والعمرة لله. الآية. Alhamdulillah, jemaah sekalian, jemaah ngaji umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan salah satu kewajibannya, yaitu menuntut ilmu, dan semoga walaupun tempatnya di Zoom insya Allah tidak mengurangi pahala menuntut ilmu sendiri, dengan syarat kita ikhlas lillahi ta'ala. Salam dan salam kita curahkan, kita haturkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita semua. Semoga kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Kita semuanya dianggap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Makanya disunahkan, terutama khususnya di hari Jumat, memperbanyak sholawat. Tetapi di hari-hari biasa pun kita disunahkan pula membaca membaca sholawat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas yang berkaitan dengan persiapan umroh, apa saja yang perlu disiapkan. Maka oleh karena itu, mari kita sekarang melaju ke pembahasan selanjutnya yang berkenaan dengan hikmah, meraih hikmah di balik perjalanan umroh. Ya. Tetapi sebelum kita masuk ke tema, mari kita belajar terlebih dahulu materi berikut. Yang pertama adalah pengertian umroh. Yang kedua, hukum umroh. Yang ketiga, syarat, rukun, dan wajib umroh. Yang keempat, keutamaan umroh. Baru setelah kita mempelajari keempat ini, baru kita masuk ke materi inti, tema inti kita, yaitu meraih hikmah di balik perjalanan umroh. Karena apa? Karena biasanya kita bisa mengambil hikmah itu karena setelah terjadi peristiwa, setelah kita menjalankan sesuatu. Begitu pula umroh, kita bisa mengambil petik perjalanan umroh setelah kita melewatinya. Mari kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian umroh. Oke. Yang pertama adalah pengertian pengertian umroh dan hukumnya. Ya, kita merujuk ke kitab yang ditulis oleh salah seorang ustadz. Oke. Penulisnya adalah Ustadz Jalu Janu Harisman Radikdo. Di kitab ini judulnya Bekal Menuju Baitullah. Di kitab ini, setelah saya baca-baca, memang beliau menuliskan kitab ini yang berkenaan dengan haji dan umroh atas madhab Syafi'i, ya, karena memang di Indonesia memang cocoknya adalah bermadhab madhab Syafi'i. Maka walaupun di dalam kitab ini lebih condong ke madhab Syafi'i, tetapi beliau juga terkadang mencantumkan madhab-madhab yang lainnya untuk supaya menjadi perbandingan untuk kita semua, gitu. Oke, yang pertama kita akan membahas yang berkaitan dengan pengertian umroh. Apa itu umroh? Umroh secara bahasa berarti ziarah atau berkunjung. Ya, jadi umroh secara bahasa adalah berkunjung atau ziarah. Tetapi yang dipakai di sini adalah menurut istilah. Ya, sebagaimana sholat menurut bahasa adalah doa. Apakah ketika orang doa saja itu cukup bisa dikatakan dia sholat? Maka tidak. Maka yang dipakai di dalam fikih adalah pengertian menurut syarok atau menurut istilah. Umroh menurut istilah itu apa? Sebagaimana yang diartikan oleh mayoritas fuqaha. Fuqaha ini jamak taksir daripada faqih.
Ya, faqih itu seorang yang ahli fikih. Fuqaha berarti ahli fikih, para ulama ahli fikih. Mayoritas fuqaha adalah melakukan tawaf di Baitullah, mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah dengan mengenakan pakaian ihram. Itu adalah pengertian daripada umroh. Oke. Jadi pengertian daripada umroh menurut bahasa adalah ziarah, sedangkan menurut istilah adalah melakukan tawaf di Baitullah, mengerjakan sa'i antara Safa dan Marwah dengan mengenakan pakaian ihram. Kemudian yang menariknya lagi, eh, apa hukum umroh? Apakah umroh itu hukumnya sama dengan haji, yaitu wajib? Ataukah hukumnya di bawahnya haji, yaitu sunnah? Maka terdapat perbedaan di kalangan ulama, ya, terutama karangan Hanafi, mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Mereka menghukumi umroh sebagai sunnah muakkadah. Apa itu sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu segala sesuatu yang dianjurkan dan ditekankan, ya. Itu mendekati wajib. Suatu hukum yang mendekati wajib. Jadi sunnah itu terbagi menjadi dua, jamaah sekalian. Jamaah ngaji umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah itu terbagi menjadi dua. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah wairu muakkadah. Ya, sunnah muakkadah itu adalah sesuatu yang dianjurkan, sangat-sangat dianjurkan, bahkan mendekati ya wajib. Adapun sunnah wairu muakkadah yaitu sunnah yang biasa, yang tidak terlalu dianjurkan. Maka umroh menurut dua madhab, yaitu madhab Hanafi dan madhab Maliki, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Bahkan dalam madhab Hanafi, ya, bahkan dalam madhab Hanafi itu sendiri ada ulama dari karangan Hanafiyah mewajibkan umroh minimal sekali dalam seumur hidup, ya. Sedangkan pendapat kedua, hukum umroh hukumnya adalah fardu ain, ya. Hukumnya adalah fardu ain. Dan ini pendapatnya madhab Syafi'i dan Hambali. Ya. Bagi seseorang yang mempunyai kemampuan untuk umroh seumur hidupnya sekali, maka dia hukumnya wajib untuk melaksanakan ibadah umroh menurut madhab Syafi'i dan Hambali. Maka apa dalilnya? Ya, kita berikan kenapa Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal mewajibkan umroh. Ini berikut dalilnya. Dalil wajibnya umroh sekali seumur hidup bagi yang mampu dan waktu pelaksanaannya. Dalilnya ada di surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan maka sempurnakanlah haji dan umrah untuk Allah. Jadi di sini ada fi'lul amri, ya. Kata kerja yang mengandung perintah. Wa atimmu. Khitabnya adalah kalian. Maka sempurnakanlah kalian. Di dalam ilmu usul fikih ada kaidah al-amru yufidul wujub. Perintah itu menunjukkan suatu kewajiban. Maka ketika ada nas Al-Quran ataupun hadis yang mana lafadznya itu perintah dan perintah tersebut tidak ada koordinahnya, tidak ada pembandingnya, maka perintah tersebut adalah menunjukkan suatu kewajiban. Contohnya adalah haji. Watimul hajjah, dan sempurnakanlah haji. Berarti hukum haji itu apa? Hukumnya adalah wajib. Kemudian disusul, setelah itu langsung disusul wal umrota. Di sini ada wawul atof namanya. Kalau dalam ilmu nahwu wawul atof. Wawul atof itu artinya apa? Jadi wal umrota al hajjah. Ini adalah nasab, ya, nasab maf'ul bihi. Kemudian wal umrota ini juga mengikuti haji. Ini, monggo Pak, monggo. Nah, ini mengikuti haji hukumnya. Jadi umroh hukumnya sama dengan haji, yaitu wajib. Karena sini ada wawul ataf lillah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ala nisa'i jihad. Wahai Rasulullah, apakah untuk perempuan itu ada jihad?
Qala na'am. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, na'am, ya ada jihad untuk perempuan. Alaihinna jihad. Ya. Ada jihad untuk perempuan, kata Rasulullah. La kita fihi. Ada jihad tapi bukan, jihadnya itu bukan perang, ya, kata Rasulullah. Apa itu? Al-hajj wal umrah. Jihadnya perempuan adalah haji dan umrah. Karena zaman dulu, zamannya Rasulullah dulu, yang berjihad adalah kaum laki-laki. Sedangkan kaum perempuan, mereka berada di tenda-tenda belakang untuk mempersiapkan makanan, konsumsi, dan alat perang. Maka yang dahulu yang berjihad adalah kaum laki-laki. Tetapi kaum perempuan pun pahalanya bisa diganjar sama dengan orang yang berjihad. Apa itu? Yaitu dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian kita masuk ke waktu pelaksanaan umroh. Kapan itu waktu pelaksanaan umroh? Waktu pelaksanaan umroh itu bisa dilakukan kapan saja. Ya, tidak ada batasan. Kecuali ada pengecualian. Kecuali beberapa hari, yaitu ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah. Ketika jamaah haji sedang wukuf di Arafah, nggak boleh umroh. Kemudian hari Idul Adha juga nggak boleh umroh. Dan hari-hari tasyrik. Kapan itu hari tasyrik? Hari tasyrik itu 3 hari setelah hari Idul Adha. Ya. Yaitu tanggal 11, 12, 13 di bulan Dzul Hijjah. Atau mulai dari tanggal 9 Dzulhijjah hingga 13 Dzulhijjah itu. 9, 10, 11, 12, 13. Hanya 5 hari saja. Dalam 1 tahun, 5 hari ini tidak diperbolehkan umroh. Selain 5 hari ini, bebas kapanpun bisa, mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, boleh. Kapan saja diperbolehkan untuk ibadah umroh. Kecuali 5 hari ini saja. Kemudian kita masuk yang tidak kalah pentingnya, teman-teman sekalian, jamaah ngaji umroh. Yang nggak kalah penting ini adalah kita harus tahu yang berkaitan dengan syarat wajib umroh dan rukunnya. Nah, di sini timbul pertanyaan, apa perbedaan antara syarat dan rukun? Nah, ini ada perbedaan jamaah sekalian. Dalam pengertiannya, asyartu huwa khariju mahiyatis syai'. Syarat adalah yang sesuatu yang di luar pekerjaan, itu syarat, ya. Adapun rukun, dakhilu mahiyatis syai', sesuatu yang di dalam perkara tersebut. Contoh-contoh supaya mudah. Syarat eh, syarat sah atau syarat wajibnya sholat itu apa? Salah satunya adalah menghadap kiblat. Menghadap kiblat itu kan sebelum sholat. Atau wudhu, suci dari hadas besar dan hadas kecil disertai dengan wudhu. Ya, itu kan di luar sholat. Maka wudhu itu termasuk daripada syarat sahnya sholat. Di luar sholat maksudnya. Adapun rukun adalah di dalam sholat. Contohnya apa? Membaca suratul Fatihah. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah termasuk rukun sholat karena di dalam di dalam sholat. Begitu pula dalam umroh ada syarat dan ada rukun. Apa itu syarat wajib umroh? Yang pertama adalah Islam, beragama Islam. Maka ketika ada orang kafir atau non-muslim yang menjalankan ibadah umroh, maka umrohnya tidak sah. Jangankan ibadah umroh, mohon maaf, orang non-muslim itu tidak diperkenankan masuk tanah haram. Gitu. Tidak bukan masuk tanah tanah haram. Nah, itu mungkin timbul pertanyaan, yaitu Cristiano Ronaldo itu kan sepak bola pernah bertanding di Mekah. Nah, maka eh, batas tanah haram itu ada, bukan berarti semua Mekah itu tanah haram, bukan. Ada batasan, ada hududnya, ada batasannya. Tidak semua Mekah itu menjadi tanah haram. Kemudian yang kedua, balik. Ya. Balik itu apa? Yaitu ketika seorang telah memasuki fase taklif atau sudah dibebani dengan perkara-perkara syariat. Ya. Jadi di dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumair rahimahullah taala disebutkan kapan seseorang itu dikatakan balik. Seorang itu dikatakan balik ketika eh, pertama tandanya yaitu mimpi basah untuk laki-laki dan haid untuk perempuan. Ya. Kemudian tanda yang kedua adalah seseorang itu sudah
kamil, sudah lengkap umurnya 15 tahun Hijriah. Artinya sudah hampir, sudah memasuki umurnya yang ke-16. Artinya sudah lengkap, bukan OTW 15 tahun, tetapi sudah lengkap 15 tahun Hijriah. Ketika sudah lengkap 15 tahun Hijriah, walaupun dia belum mimpi basah bagi laki-laki, walaupun dia belum haid bagi perempuan, sudah dihukumi dia balik. Ya, perlu diingat ini. Ya, makanya balik itu ketika seseorang belum balik, anak kecil misalkan ikut umroh, maka umrohnya tidak sah. Tetapi dia tetap mendapatkan pahala umroh karena dia latihan, karena dia mendapatkan tarbiyah, mendapatkan pengajaran dari orang tuanya. Kemudian yang ketiga, syarat wajibnya umroh adalah akil. Akil itu artinya adalah berakal sehat. Jadi kalau ada orang gila misalkan umroh, maka umrohnya tidak sah. Ya, umrohnya tidak sah. Kemudian merdeka, ya merdeka. Bukan hamba sahaya, bukan budak, ya bukan budak. Tapi zaman sekarang sudah tidak ada budak. Zamannya Rasul dulu masih ada budak. Kemudian yang kelima adalah istita'ah, kemampuan. Ya, kemampuan. Ya, kita baca footnote-nya. Para ulama memiliki pandangan masing-masing terkait definisi istita'ah. Namun umumnya memakai kemampuan dalam hal fisik dan finansial saja. Namun Imam Al-Ghazali mensyaratkan mahram untuk perempuan sebagai bagian dari mana istita'ah. Jadi kalau dapat kita simpulkan, istita'ah itu ada tiga poin. Yang pertama, dia eh, mempunyai materi, mempunyai harta yang cukup. Harta ini juga terbagi menjadi dua. Dia mampu menafkahi keluarganya yang ditinggalkan selama umroh. Kemudian yang kedua, dia mempunyai bekal yang cukup ketika umroh. Kemudian yang kedua adalah mampu secara fisik, fisiknya masih kuat. Yang ketiga adalah mahram, kalau dia perempuan. Bagi perempuan harus punya mahramnya menurut Imam Al-Ghazali. Kita tahu Imam Al-Ghazali adalah salah satu ulama di dalam mazhab Syafi'i. Tentunya mungkin ada perbedaan pendapat di luar mazhab Syafi'i. Kemudian bila syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kewajiban umur atas seseorang. Ya. Jadi kalau syaratnya salah satu dari 5 syarat ini tidak terpenuhi, misalkan satu saja nggak ada, maka seseorang tidak diwajibkan untuk umroh. Ya. Diwajibkan untuk umroh. Kalau dia paksakan umroh, maka tidak sah umrohnya. Karena sesuatu yang di luar umroh saya tidak terpenuhi, bagaimana dia akan umroh? Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan rukun umroh. Ya, rukun umroh berarti sesuatu yang ada di dalam umroh. Yang pertama adalah ihram beserta niat di miqat. Ya. Ihram beserta niat di miqat. Jadi apa itu ihram? Ihram adalah niat melaksanakan umroh atau haji ketika di miqat. Bagaimana niat umroh? Niat umroh bisa labbaik Allahumma umroh. Bisa seperti itu. Atau bisa nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Ya, saya niat umrah dan ihram untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini apa namanya? Mikot ini macam-macam jemaah sekalian. Setiap daerah mempunyai mikotnya masing-masing. Mikot itu adalah tempat di mana seseorang itu memulai ibadah umroh. Ada mikotnya. Yang pertama adalah Bir Ali atau Dzul Hulaifah. Ya, Dzul Hulaifah ini mikotnya ahli Madinah. Jadi kalau misalkan jenengan umroh, tetapi dari Surabaya ke Madinah dulu misalkan, berarti kan mukim di Madinah dulu, walaupun hanya lewat. Maka mikotnya adalah berada di Bir Ali, ya di Bir Ali. Ya, kami ketika masih kuliah di Yordania, maka kita memakai mikotnya ahli Madinah, bukan mikotnya ahli Syam, karena kita dari Yordan langsung ke Madinah dulu. Di Madinah 2 hari, setelah itu baru ke Mekah. Maka sebelum nyampe Masjidil Haram, kita mikotnya berhenti dulu di Bir Ali, kemudian niat ihram di sana, barulah ke Mekah.
Kemudian yang kedua adalah Al-Juhfah. Ya, Al-Juhfah. Ini mikotnya adalah orang negeri Syam ya. Jadi orang negeri Syam itu ada 4 negara jamaah ngaji umrah yang dimati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi negeri Syam itu ada 4 negara. Pertama Palestina, kedua Yordania, ketiga Suriah, keempat Lebanon. Ya, itu ada 4 negara yang disebutkan di dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan untuk negeri Syam. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahilah untuk kami eh, Syam kami dan Yaman kami. Maka terbuktilah negeri Syam dan Yaman salah satu negeri yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala lewat doa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah Yalamlam. Yalamlam itu eh, mikotnya penduduk Yaman atau yang searah dengan negeri Yaman ya. Kalau di garis lurus dari Mekah menuju Yaman, di garis lurus lagi akan sampai ke negeri kita Indonesia, termasuk juga Asia Tenggara, Singapura, Malaysia, Brunei, siapa saja yang memulai umrohnya dari Asia Tenggara atau dari Yaman, maka wajib dia mikotnya di Yalamlam. Tetapi bagaimana cara mikotnya? Nggak mungkin kan? Kita misalkan dari Surabaya langsung menuju Mekah, mikot, tapi turun dulu di Yalamlam nggak mungkin. Nah, makanya biasanya ada kondekturnya atau pilotnya, pegawai pegawai pesawatnya memberikan aba-aba. Ketika sudah mencapai atas dalam lam, barulah di situ niat umrah dan memakai pakaian ihram. Tetapi ada kesusahan di situ, ada eh, kepayahan di dalam pesawat. Bagaimana tidak kursi yang sempit, kemudian semua orang ganti pakaian, kan nggak mungkin. Makanya keluarlah fatwa dari MUI, fatwa dari Kemenak, fatwa dari Muhammadiyah, fatwa dari Nahdlatul Ulama. Keempat organisasi besar ini sepakat diperbolehkan mikotnya di Bandara Jeddah ya. Nah, mereka pakai pakai dalil kias ya, dikiaskan karena pesawat itu kan terbang dari arah Indonesia dan pasti melewati Yalamlam. Kemudian mikotnya itu adalah pertama kali pesawat turun di mana, karena pertama kali pesawat turun di Bandara Jeddah maka mikotnya di situ ya, maka mikotnya di situ pakai dalil kias yang penting sudah melewati Yalamlam. Kemudian terakhir pesawat turunnya di mana itulah mikotnya, yaitu di Bandara Jeddah. Adapun pemerintah ulama Saudi tidak membolehkan mikot berada di Bandara Jeddah. Ya, mikot sesuai dengan yang ada di hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ulama Saudi mengikuti mazhab Hambali yang mungkin lebih tekstual daripada mazhab yang lainnya. Adapun kita mazhab Syafi'i cenderung menggunakan Al-Quran Sunnah juga eh, melihat realitas setempat. Mana kalau kita bingung mana yang perlu kita ikutin, maka tanpa mengurangi rasa hormat terhadap ulama-ulama Saudi Arabia, kita mengikuti ulama Indonesia. Karena apa? Karena yang mengetahui situasi kita, situasi orang Indonesia, ya ulama Indonesia. Jangan sampai kita mengambil fatwa dari ulama luar, sedangkan ulama luar itu tidak tahu, tidak mengetahui realita yang ada di Indonesia. Mereka melarang ulama Saudi melarang mikotnya di Bandara Jeddah karena mereka tidak merasakan kepayahan mengambil mikot di alam lah di atas pesawat itu. Mereka belum merasakan ya bagaimana merasakan wong apa namanya mikot mereka saja berada di Mekah, berada di Madinah yang dekat dengan Mekah. Ya buat apa mikotnya di bandara? Wong mikot mereka sudah dekat dengan tempat tinggal mereka kan seperti itu. Jadi mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan. Maka kita pakai fatwanya ulama Indonesia yang kita sebutkan tadi. Kemudian yang keempat adalah mikotnya di Kornul Manazil. Kornul Manazil itu yang berada di Najd, ya, salah satu negeri di Saudi Arabia. Salah satu kota di Saudi Arabia namanya Najd. Kemudian yang kelima adalah Zatu Irq. Zatu Irq ini adalah mikotnya ahli Irak yang datang dari negeri Irak, negara Irak.
Kemudian yang kedua adalah rukun daripada umrah adalah tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran. Ya, tawaf ini adalah salah satu ibadah umroh yang mewajibkan toharoh. Ya, diwajibkan seseorang yang tawaf itu dalam keadaan suci dari hadas besar dan suci dari hadas kecil. Misalkan nih, misalkan kita sedang umroh, qadarullah, baru dapat putaran ketiga OTW keempat nih. Qadarullah kok kentut. Maka wajib membatalkan tawafnya, kemudian mengambil air wudhu, kemudian balik lagi ke Ka'bah untuk tawaf, ke Masjidil Haram untuk tawaf. Tidak perlu mengulangi tawafnya lagi dari satu, langsung saja melanjutkan keempatnya. Nah, gitu caranya gitu. Jadi jangan sampai kita mensusahkan diri kita karena kita belum tahu ilmunya. Nah, ini kita sekarang sudah tahu ilmunya. Ketika nanti batal, cukup melanjutkan apa yang kurang, bukan mengulang dari awal. Itu. Kemudian sa'i. Yang ketiga rukun daripada umrah adalah sa'i. Sa'i itu apa? Berjalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Ya, sa'i. Ini tempat sa'i seperti ini nih. Eh, Jamaah ngaji umroh. Ini tempatnya orang-orang sa'i nih. Nah, nanti ada batasan yang mana batasan tersebut disunahkan lari-lari kecil dan disunahkan membaca Innas Safa wal Marwa min syairillah gitu. Jadi dimulai dari Safa berakhir di Marwah. Jangan salah paham juga Bapak Ibu sekalian. Eh, jadi dihitungnya sekali itu ketika dari Safa ke Marwah itu sudah dihitung sekali. Bukan berarti Safa Marwah, Marwah Safa baru sekali, bukan seperti itu. Tapi Safa ke Marwah itu sudah dihitung sekali. Nah, dulu ada kawan saya yang salah paham. Dikiranya 7 putaran Safa Marwah itu Safa Marwah, Marwah Safa itu baru dihitung sekali. Jadi totalnya dia sa'i itu 7 kali 2 berapa? 14 kali. Karena karena sebelumnya nggak belajar dulu. Nah, makanya sekarang kita sudah belajar, sudah mengetahui bahwasanya dihitung sekali ketika dari Safa ke Marwah itu sudah dihitung sekali. Kemudian yang terakhir adalah tahallul, yaitu mencukur rambut atau memotong sebagian daripada rambut. Ya, ini ada keterangan madzhab Syafi'i yang berpendapat bahwa tahallul adalah rukun umroh, sedangkan madzhab lain tidak menganggapnya sebagai rukun, melainkan wajib umroh. Ya, apa sih perbedaan rukun dan wajib? Rukun itu kalau ditinggalkan maka tidak sah umrohnya. Tetapi wajib umroh ketika ditinggalkan tetap sah umrohnya, tetapi dia wajib membayar denda. Denda umroh apa saja kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Karena itu agak panjang pembahasannya, ada pendetailan di situ. Kita fokus ke sini. Nah, ada permasalahan Bapak Ibu sekalian, jamaah ngaji umroh yang Allah Subhanahu wa taala. Misalkan nih tahallul tapi nggak ada rambutnya. Gimana ya coba tahallulnya? Tahallul tapi dia nggak punya rambut. Ayo, maka tahallulnya kata para ulama cukup letakkan silat di kepala dia, geruskan, straight, sudah itu termasuk tahallul atau cukuran rambut itu digeruskan, straight, tanpa mencelakakan gitu. Ya, kalau misalnya terlalu tajam ya jangan. Ya, itu yang pokoknya intinya yang tidak mencelakakan kepala, alat yang tidak mencelakakan kepala, tidak melukai kepala. Cukup diseratkan gini, seret gitu. Itu termasuk tahallulnya orangnya nggak punya rambut ya. Ya begitulah Islam sangat mudah sekali ya. Jangan sampai kita mempersulit eh, dalam beragama ini. Kita semuanya sudah diberi solusi oleh para ulama, kita laksanakan. Kemudian rukun yang kelima adalah tertib, tertib ya, tertib. Melaksanakan rukun secara berurutan, yakni mulai dari ihram, tawaf, sa'i, lalu bercukur. Nggak boleh misalkan ada di antara kita, ah ihram ke mikotnya terlalu jauh lah, tawaf dulu aja lah, baru sa'i, baru tahallul. Nanti ihramnya sekalian nanti diakhirkan misalkan. Nggak boleh ya, nggak sah umrohnya karena nggak tertib, karena nggak tertib. Sebagaimana wudhu, salah satu rukun daripada wudhu itu tertib ya, tertib. Mulai dari muka dulu, kemudian tangan, kemudian membasuh kepala, kemudian kaki. Nggak boleh kok kaki dulu, baru kepala, baru muka. Ya.
Sama seperti halnya wudhu ya, umroh itu harus tertib, nggak boleh saling mendahului satu dengan yang lainnya. Rukun umroh tidak dapat ditinggalkan bila tidak terpenuhi maka umrohnya tidak sah ya, tidak sah. Ada misalkan jenengan ini ihram, kemudian kok lupa nggak tawaf, ya, misalkan lupa nggak tawaf atau sengaja nggak tawaf langsung sa'i, maka umrohnya batal. Di antara lima rukun ini yang mewajibkan toharoh, mewajibkan bersuci dalam keadaan suci itu hanya tawaf. Adapun ketika ihram di mikot jenengan berhadas santai, tidak ada tidak menggugurkan, tidak membatalkan ihram. Misalkan jenengan sa'i kok kentut misalkan, teruskan aja sa'inya Bapak Ibu. Karena sa'i itu tidak mewajibkan seseorang itu wudhu, tidak mewajibkan seseorang itu apa namanya dalam keadaan suci, dalam keadaan berhadas pun tidak ada masalah, tetap lanjutkan sa'inya. Ketika tahallul pun demikian, ketika mau motong rambut atau ketika pas motong rambut kok misalkan berhadas nggak ada masalah gitu, nggak ada masalah. Yang wajib itu cuman tawaf saja. Yang wajib suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kita masuk ke wajib umroh ya. Kita masuk ke wajib umroh. Wajib umroh itu kalau misalkan dilanggar, dia umrohnya tetap sah, tetapi wajib membayar 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 denda. Yang pertama adalah berihram dari mikot. Berihram dari mikot. Mikot sudah kami terangkan tadi ya. Ada mikot ahli Madinah, ada mikot ahli Irak, ada mikot ahli Yaman, termasuk orang Indonesia, mikotnya ikut orang Yaman, dan lain sebagainya. Adapun orang yang misalkan langsung dia pakai baju ihram tanpa bermikot, tanpa berdiam diri dari tempat mikot, tetap sah umrohnya, tetap sah. Tetapi dia membayar dam, wajib membayar dam. Yang kedua, menjaga diri dari larangan ihram. Ya, larangan ihram itu apa saja? Yaitu contohnya meninggalkan pakaian yang berjahit ya. Yaitu memakai pakaian yang berjahit itu nggak diperbolehkan bagi laki-laki. Nggih. Contohnya apa? Memakai kemeja, jubah, mantel, penutup kepala, atau misalkan celana dalam. Ya, ya, jangan sampai kita pakai celana dalam ketika umroh. Itu termasuk pembatal atau sesuatu yang dilarang di dalam umroh karena celana dalam itu berjahit. Kemudian bagi perempuan memakai pakaian yang menutupi seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan ya. Tidak diperbolehkan menggunakan nikab bagi perempuan ya ketika melaksanakan ibadah ibadah umroh. Ya banyak sekali larangan-larangan eh, daripada umroh ya. Salah satunya adalah tidak boleh mengurai rambut ya. Rambutnya diosok-osok sehingga membuat rambut itu rontok ya. Makanya ketika mengusap kepala ketika wudhu sangat hati-hati sekali nggih. Dikhawatirkan ketika sudah ihram kemudian wudhu dikhawatirkan nanti rontok rambutnya. Maka disarankan ketika umroh itu habis isya nggih. Ada waktu panjang sehingga kita nggak perlu lagi wudhu gitu. Nggak perlu lagi wudhu sehingga ketika wudhu nanti dikhawatirkan rontok rambutnya. Itu membuat eh, ibadah kita tidak sah. Kemudian juga mengenakan wewangian. Nggak diperbolehkan menggunakan wewangian. Oh ya, tambahan gitu. Ketika ihram itu, seseorang itu ada dalam ilmu fikih itu ada namanya ittiba. Ya, ittiba. Ittiba itu apa? Yaitu memakai sarung, yaitu kain ihram. Kemudian ada dua kain yang dipakai ketika ihram. Yang pertama yang sarungnya itu, kemudian bagian atas itu semua ditutup, ya, semua ditutup kecuali pundak kanan diperlihatkan seperti ini, ya, seperti bawah ini nih, ya itu. Yang namanya ittiba dalam ilmu fikih. Kemudian kita kita ke pembahasan yang ini, apa namanya, larangan-larangan daripada ihram. Salah satunya adalah memakai wangian. Maka timbul masalah, apakah diperbolehkan
memakai sabun ketika sudah ihram, maka itu ada beberapa mazhab, ya, ada beberapa mazhab. Mazhab Hanafi pertama, tidak boleh karena sabun termasuk wewangian. Mazhab Hanafi tidak membolehkan secara mutlak pakai sabun. Kemudian mazhab Maliki boleh hanya untuk mendinginkan badan, bukan untuk wewangian badan, bukan untuk mewangikan badan, ya. Boleh untuk mendinginkan saja. Yang Maliki boleh membolehkan memakai sabun ketika ihram, tapi niatnya untuk mendinginkan, bukan untuk wewangian. Kemudian mazhab Syafi'i dan Hambali boleh memakai sabun ketika sudah ihram karena sabun bukan termasuk wewangian. Ya, mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan. Tetapi untuk jaga-jaga karena al-khuruju minal khilaf mustahabun, keluar dari khilaf itu lebih dicintai gitu. Jadi lebih baik tidak memakai walaupun Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i membolehkannya. Itu termaktub di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu jilid ketiga halaman 239 karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, salah satu ulama besar Suriah. Kemudian kemudian yang kita masih di wajibnya umroh, yaitu ketika untuk perempuan tidak boleh memakai niqab. Apa itu niqab? Niqab adalah cadar yang biasa dipakai wanita untuk menutupi wajahnya, tetapi khusus umroh wajib dibuka. Ya. Apabila dilanggar, maka ibadah umroh tetap sah. Maksudnya apabila wajibnya umroh ini dilanggar, ibadahnya tetap sah, tetapi harus membayar dam. Apa itu dam? Dam adalah sanksi atau denda bagi orang yang melanggar larangan saat mengenakan pakaian ihram setelah umroh atau haji. Ya, dalilnya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kita lanjutkan ke keutamaan umroh nih. Masih semangat ya Bu, Bapak Ibu sekalian ya? Masih semangat ya? Ya, masih Bismillah, alhamdulillah insya Allah. Ustaz, masih. Semoga kita semuanya masih semangat Amin. karena Siap. menuntut ilmu ini perlu perjuangan, perlu perlu waktu. Jadi karena memang kajian online dan offline ini beda nih, Bapak Ibu. Jadi mungkin kajian online ini perlu konsentrasi, perlu kesabaran, perlu kesabaran dari godaan. Ya, misalkan ini kan kajian online ini kan pada ditutup kameranya kan, bisa jadi nanti ketika kita ngaji ada tamu atau misalkan ada perkara lain yang membuat kita ini tergoda nggak ngaji, ya itu memang godaannya orang menuntut ilmu lewat lewat online. Maka semoga kita dikaruniai Allah Subhanahu Wa Taala untuk ngaji online dengan konsentrasi, dengan fokus. Kita Amin. lanjutkan. Amin. Kita sekarang masuk ke keutamaan keutamaan umroh, nih, keutamaan umroh. Ya ini keutamaan umroh ini kita kita skipkan karena hadisnya nanti ada dua hadis ya keutamaan umroh ini. Ini hadis pertama. Kemudian yang selanjutnya ini ada hadis kedua. Ini nanti kita sampaikan di hikmah umroh. Ya, kita skip karena memang waktunya 15 menit lagi kita sudah 1 jam. Oke. Belum belum tanya jawabnya. Ya, kita langsung ke materi intinya yaitu hikmah umroh. Ya, hikmah umroh. Hikmah di balik perjalanan umroh nih, eh, sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Yang pertama, hikmah umroh adalah umroh itu umroh menghapus dosa. Jadi umroh ke umroh selanjutnya itu menghapus dosa. Dalilnya apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma. Artinya satu umroh menuju umroh selanjutnya dapat menghapus dosa antara keduanya. Hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kita tahu hadis sahih yang paling sahih itu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim itu derajat hadis yang paling paling sahih. Derajat hadis yang derajat hadis sahih yang kedua adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari saja. Kemudian yang ketiga, derajat sahih yang ketiga adalah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim saja. Tiga tingkatan ini. Jadi misalkan jenengan umroh tahun kemarin ya tahun 2022 umroh. Dilalah nanti tanggal 27 November jenengan bisa umroh lagi, amin. Amin ya Allah. Misalkan, maka
Antara 1 tahun itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa jenengan, mengampuni dosa jenengan. Tentunya dosa-dosa yang artinya dosa kita kepada Allah ya, dosa jenengan kepada Allah. Tetapi kalau jenengan punya salah ke orang, maka wajib minta maaf. Misalkan punya pernah eh, apa namanya bersalah kepada saudara kita, sudah kita belum memaafkan, maka kita wajib memaafkan wajib minta maaf ke saudara kita dulu, baru setelah itu bertaubat. Ya. Karena ketika kita punya masalah dengan orang, tetapi cuma mengandalkan taubat, percuma, ya percuma. Karena itu masalah kita dengan makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, haji dan umrah menghapus kefakiran dan dosa. Hadisnya diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhunuba kama yanfi al-kira khubathul hadid wadh-dhahab wal-fiddah wa laysa lil haji al-mabrur thawabun illa al-jannah. Artinya apa? Lakukanlah haji dan umrah secara berturut, yaitu entah haji dulu lalu umrah atau sebaliknya. Ya karena ya kalau kita ngandalin haji dulu, Bapak Ibu sekalian, haji sekarang loh paling cepat 30 tahun. Ya, paling cepat itu 30 tahun. Maka kalau kita lihat sejarah, Rasulullah itu umroh dulu baru haji. Maka tidak ada masalah kita umroh dulu baru baru haji. Karena mazhab Syafi'i tadi yang telah kami sampaikan, haji dan umroh itu sama-sama wajibnya. Ya, tergantung kitanya mampunya mana dulu, ya kita laksanakan yang mudah dulu gitu. Ada yang mudah, kenapa kita cari yang sulit? Kita kita mampu umroh dulu, ya udah, monggo kita umroh dulu. Ayo mari kita umroh dulu. Karena keduanya dapat menghapus kefakiran dan dosa. Ya, maksudnya kedua yaitu haji dan umroh itu dapat menghapus kefakiran, dapat menghapuskan kefakiran, kemiskinan dan dosa. Sebagaimana ubuk membersihkan besi, emas dan perak. Dan haji mabrur hanya akan diganjar dengan surga. Sesuai Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, yang ketiga yaitu hikmah di balik perjalanan umroh. Yang ketiga adalah mendapat fasilitas doa mustajab. Ya, kita tahu banyak sekali doa mustajab yang kita lantunkan, kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di depan Ka'bah, misalkan ketika di Multazam, kemudian dan lain sebagainya, banyak sekali tempat-tempat yang mustajab ketika doa di dalamnya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-ghazi fi sabilillah wal hajju wal mu'tamiru wal hajju wal mu'tamiru wafdullahi da'ahum fa'ajabu was'aluhu fa'atahum. Artinya bala tentara fi sabilillah, jamaah haji dan umrah adalah wakil Allah. Saat dipanggil, mereka berduyun-duyun memenuhi panggilan. Dan saat mereka meminta, Allah pasti kabulkan. Kalau mereka meminta, pasti Allah kabulkan. Kita tahu jihad adalah salah satu ibadah yang sangat-sangat utama. Bahkan dalam hadis disebutkan, wadzir wa sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Dan tiang agama adalah jihad fi sabilillah. Tetapi di sini jangan sampai kita salah mengartikan jihad. Bukan berarti semua orang kafir menjadi musuh kita, kita perangi, kita bunuh. Bukan seperti itu. Jihad itu sangat luas, ada fikihnya sendiri yang membahas tentang itu, ada kitab-kitabnya, ada rambu-rambunya. Kemudian kapan kita disyariatkannya jihad, itu semuanya dipelajari di fikih babul jihad ya. Jadi jihad itu tidak sepele, tidak tidak kerdil, tidak sempit. Makna jihad itu luas ya. Kemudian maka tiga ibadah ini Allah menjadikannya istimewa karena dengan tiga ibadah ini yaitu jihad, haji dan umroh, ketika seseorang sudah melaksanakan tiga ini, maka Allah akan mengabulkan seluruh doa-doanya, termasuk ibadah umroh. Yang keempat, terciptanya sebuah perkumpulan besar dari segala penjuru dunia. Ketika kita di Mekah nanti, kita akan melihat, kita akan menemukan, kita akan berkenalan dengan orang-orang asing ya. Makanya kita perlunya belajar bahasa Arab. Karena apa? Karena bahasa Arab itu bahasanya umat Islam. Bahasa Arab itu juga bahasanya kita ketika di surga.
Maka kita sebagai umat Islam hukumnya adalah wajib mempelajari bahasa bahasa Arab semampu semampu kita. Maka salah satu kelebihan ketika kita pintar bahasa Arab, kita bisa berkomunikasi dengan baik ketika bertemu saudara kita di Mekkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram khususnya. Gitu. Kemudian yang kelima, lahirnya sebuah persatuan dan keakraban di antara seluruh umat Islam. Bayangkan Bapak Ibu, jamaah ngaji umroh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh dunia berkumpul di Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umroh. Walaupun mereka berbeda madhab, yang datang dari Turki, datang dari Jepang, datang dari Cina, mereka bermadhab Hanafi, datang kumpul di Mekah. Yang datang dari Afrika, yang semuanya adalah bermadhab Maliki, mereka datang ke Mekah. Yang dari Asia Tenggara, yang semuanya adalah bermadhab Syafi'i, mereka datang berkunjung ke Mekah. Yang dari negara Teluk, Arab Teluk, Kuwait, Qatar, dan lain sebagainya, mereka bermadhab Hambali, mereka datang ke Mekah. Mereka walaupun beda madhab, mereka disatukan dengan ibadah umroh. Mereka khusyuk dengan ibadahnya masing-masing tanpa melihat perbedaan. Itu yang dinamakan persatuan umat Islam ketika umroh. Kemudian yang keenam, sebagian umat dapat mengetahui kondisi sebagian yang lain. Kita tahu di sana ada sebuah tempat yang mana tempat itu adalah tempat orang-orang yang mau bersedekah. Maka kebanyakan biasanya yang bersedekah adalah orang-orang Indonesia, Malaysia. Ya, biasanya yang ngantri itu biasanya orang Bengali, orang India, orang Bangladesh, yang mereka itu umroh itu ala kadarnya, ya mereka bonek ya, bondo nekat, karena mereka uang juga seadanya, mereka cuman bekal seadanya, tetapi mereka mempunyai tekad yang kuat untuk ibadah umroh. Maka di sana bisa kita saling membantu, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh, mereka berkesempatan meregup banyak ilmu dan peluang bisnis yang terbuka lebar. Ya, jadi walaupun kita ibadah umroh itu kita tidak niatkan untuk bisnis, tetapi kita bisa menolong saudara kita ya dengan perantara travel ini kita bisa banyak sekali memberikan manfaat untuk saudara kita yang intinya memfasilitasi saudara kita yang ingin melaksanakan umroh tetapi misalkan belum ada jalurnya maka kita fasilitasi dengan adanya PT Hana Mitra Wisata dan semoga PT Hana Mitra Wisata semakin maju, semakin berkah dan diridhai Allah Subhanahu wa taala karena banyak memberikan Amin ya manfaat Allah. kepada umat. Amin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian selain itu apa? Kita bisa banyak mendapatkan ilmu dari ulama-ulama Mekah ya. Kita tahu dahulu ulama-ulama kita itu yang berada yang menguasai sana, yang menjadi ulama besar di zamannya itu dari Indonesia. Kita ambil contoh Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten menjadi Sayyidu Ulama Hijaz itu. Itu julukannya ulama kita. Tuannya ulama negeri Hijaz. Negeri Hijaz itu Saudi Arabia sekarang. Ada namanya Syekh Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kenapa beliau dijuluki sebagai khatib? Karena beliau ahli khatib. Beliau menjadi khatib di Masjidil Haram pada zamannya. Ya, kalau sekarang bila bisalah kita mengambil ilmu daripada ulama-ulama Saudi yang mana mereka bermadzhab Hambali. Kalau misalkan ada manfaatnya kita ambil. Kalau kita nggak setuju, ya udah kita tinggalkan tanpa kita celah. Karena mencela itu bukan sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita saling menghormati. Kemudian yang kedelapan adalah haji dan umroh menjanjikan dua kemaslahatan besar. Yang pertama, kemaslahatan sosial. Kita bisa berkenalan dengan banyak orang. Yang kedua adalah spiritual secara bersamaan. Kita bisa menikmati ibadah dengan khusyuk secara bersamaan. Ya, secara bersamaan. Ya, kalau ada yang tanya, ini kajian ini apakah ada referensi kitabnya ini? Ya. Ini referensi kitabnya dari kajian ini ada kitab Hilyatul Ulama fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha. Kemudian ada Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam Nawawi. Ini kitabnya berjilid-jilid ini. Kitabnya eh, rujukannya di dalam mazhab Syafi'i, tetapi dalam kitab ini juga eh, apa namanya semua mazhab disebutkan di Majmu' Syarah Muhadzab. Semua mazhab Imam Nawawi itu sangat objektif sekali.
Ya, semua mazhab disebutkan, tetapi merojihkan mazhab Syafi'i. Ya, beliau adalah karena memang bermadzhab Syafi'i, Imam Nawawi, beliau lebih merojihkan, lebih menguatkan mazhab Syafi'i. Yang ketiga, syarah Sahih Muslim karya Ibnu Battal, ada Al-Mafatih fi Syarh Al-Masabih, ada syarah Sahih Muslim karya Abu Al-Fath. Kemudian yang keenam ada Al-Kashif an Haqa'iq As-Sunan dan lain sebagainya. Dan kita juga menukilkan sebagian dari kitab Ar-Risalatul Jamiah wa Tadhkiratun Nafiah karya Syekh Habib atau Sayyid Ahmad bin Zaid rahimahullah taala. Semoga ada ini terakhir ada kaidah fikih, ya, kaidah fikih yang berbunyi an-ni'mah an-ni'matu biqadri niqmah wa niqmah biqadri ni'mah. Artinya adalah kadar kenikmatan selalu seimbang dengan sakit pengorbanan. Demikian sebaliknya, sakit pengorbanan akan terbayar kontan oleh kenikmatan. Ketika kita bersusah payah mencari uang, menabung eh, untuk menjalankan ibadah yang mulia yaitu umroh, maka nantinya akan berbuah hasil di akhir. Allah akan membalasnya baik di dunia maupun di akhirat. Sudah banyak sekali sejarahnya, ceritanya orang pulang umroh, mereka sukses, mereka bahkan tidak mengurangi sedikit pun harta mereka, bahkan setelah umroh semakin kaya. Karena umroh itu menghapuskan kefakiran. Setelah melalui eh, pengorbanan, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan. Terima kasih. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menuju rumahnya yang mulia yaitu Masjidil Haram di Al-Makkah Al-Mukarramah dan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Wassallallahu ala Allah. sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, sebelum kami tutup ya, nanti doanya mungkin di akhir kan, kayak kemarin doanya di akhir. Kita serahkan dulu ke moderator.